Kultum Ramadan, Ngabi Bias, ngaji bahas ilmu bersama bimbingan Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat Bias TV rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa Ramadan akan segera berakhir, dan karena Ramadan akan segera berakhir berarti kita telah menuju ibadah lain, diantaranya adalah zakat fitri. Dalam permasalahan zakat fitri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang hukumnya. Apa hukum zakat fitri? Maka jawabannya, hukum zakat fitri adalah wajib karena Rasulullah SAW telah mewajibkannya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara an tukhraja qabla as-salati. Bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum kepada alal hurri wal abdi, kepada orang merdeka dan budak, begitu juga laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang yang sudah dewasa dari kalangan kaum muslimin. Maka hukum zakat fitri adalah wajib. Kapan seorang dikatakan wajib membayar zakat fitri? Jawabannya adalah ketika dia memiliki bahan makanan yang lebih dari satu hari untuk hari rayanya. Malamnya dan siang hari di hari raya tersebut dia sudah memiliki bahan makanan dan memiliki kelebihan, maka dia wajib membayar zakat fitri. Tidak masalah nanti misalkan dia akan diberikan zakat fitri, tapi kewajiban dia harus digugurkan terlebih dahulu dengan membayar zakat tersebut. Kemudian yang kedua, apa hikmah ketika ada syariat zakat fitri? Di antara hikmahnya adalah memberikan makanan kepada kaum muslimin yang fakir dan miskin. Karena pada hari raya kita dianjurkan untuk berbahagia, kita dilarang berpuasa. Maka sudah sepantasnya mereka juga memiliki bahan makanan. Di antara hikmahnya juga zakat ini untuk menambal kekurangan orang yang berpuasa. Mungkin dia mengatakan perkataan yang kotor atau melakukan suatu kekurangan dalam puasanya, maka bisa ditambal dengan zakat fitri ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lisaimi minal lagwi wa rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai bahan makanan untuk kaum miskin. Kemudian dengan apa kita membayar zakat fitri? Ini poin yang ketiga. Maka jawabannya adalah dengan bahan makanan pokok. Apapun bahan makanan pokoknya, entah gandum, entah beras, entah korma, entah sagu, entah yang lainnya, yang dibayarkan atau yang digunakan untuk membayar zakat fitri adalah bahan makanan pokok. Berapa jumlahnya? Jumlahnya para ulama berselisih. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih dari itu. Dan apabila seorang telah membayar 2,5 kilogram bahan makanan pokok, insya Allah dia sudah dikatakan sah, karena Syekh Utsaimin pun memberikan takaran yang lebih rendah dari 2,5 kilogram. Kemudian kapan seorang terkena kewajiban zakat fitri ini? Jawabannya adalah ketika matahari tenggelam di malam hari raya Idul Fitri. Dengan artian apabila ada seorang yang meninggal sebelum matahari tenggelam di malam hari raya Idul Fitri, maka dia tidak terkena kewajiban zakat. Dalam artian dia walaupun berpuasa sebulan penuh tidak perlu membayar zakatnya. Begitu juga anak yang baru lahir, ketika dia baru dilahirkan setelah matahari tenggelam, maka dia tidak wajib membayar zakat. Adapun kalau mau dibayarkan juga diperbolehkan, tapi wajib tidak. Kemudian poin ke-6, kapan zakat fitri ini diserahkan kepada fakir maupun miskin? Jawabannya ada 3. Ada waktu yang boleh,
ada waktu yang afdol, ada waktu yang terlarang. Waktu bolehnya adalah 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Adapun waktu afdolnya adalah ketika seorang hendak berangkat menuju sholat Id. Kalau tidak ada sholat Id berarti pada pagi harinya tersebut, kira-kira ya pada waktu duha sebelum dilaksanakan sholat Id misalkan ada. Jadi pada waktu tersebut yang afdol. Kemudian waktu terlarangnya kapan? Waktu terlarangnya adalah ketika seorang sudah selesai melakukan sholat Id. Orang-orang sudah selesai sholat Id baru dia membayar zakat fitrah. Maka ini waktu terlarang dalam artian zakat fitrahnya tidak sah. Zakat fitrinya tidak sah. Dia dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat. Kemudian yang ketujuh, di mana kita mengeluarkan zakat fitri? Jawabannya adalah di mana kita berada saat itu. Misalkan kita di Jogja, kita keluarkan di Jogja. Misalkan kita di Klaten, kita keluarkan di Klaten. Misalkan kita di Jakarta, kita keluarkan di Jakarta. Begitu seterusnya. Jadi tempat afdal untuk mengeluarkan zakat fitri adalah di mana kita saat itu tinggal. Boleh nggak diserahkan di luar daerah? Misalkan di daerah kita tidak ada fakir miskin, jawabannya tetap diperbolehkan. Namun yang afdal adalah kita keluarkan di mana kita berada saat itu. Kemudian yang kedelapan, siapa yang berhak menerima zakat fitri kita? Jawabannya adalah fakir dan miskin saja. Berbeda dengan zakat mal. Di sana ada 8 golongan yang berhak menerima zakat mal. Tapi dalam zakat fitri yang berhak menerima hanya 2, fakir atau miskin. Maka kita boleh memberikan zakat keluarga kita kepada 1 orang fakir miskin. Boleh juga memberikan 1 zakat seseorang, yaitu 2,5 kg misalkan, atau 3 kg. Kita bagi kepada 3 orang miskin juga diperbolehkan. Jadi yang berhak menerima adalah fakir dan miskin, dengan boleh digabungkan maupun boleh dibagi-bagi tadi. Semoga pembahasan tentang zakat fitri ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.